Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah pada minggu ini. Sungguh Tuhan Yesus sangat baik. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya, karena kasih setianya selalu baru bagi kita semua. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kami berdoa kiranya Tuhan berfirman kepada kami, menyatakan pimpinan, menyatakan tuntunan, menyatakan rencana-Mu kepada kami, sehingga kami bisa hidup seturut dengan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya akan berbicara kepada kita semua tentang rencana Tuhan. Saya akan membacakan kepada kita semua dari Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan, judul yang diberikan oleh LAI. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku adalah kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terpantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pasal 91 kitab Mazmur ini kita melihat rencana yang indah yang Tuhan punya untuk melindungi kita. Tuhan akan lakukan ini, itu. Banyak sekali pemazmur seperti menunjukkan betapa pedulinya Tuhan kepada umatnya, kepada dirinya. Dari sini kita melihat satu keindahan. Kita bisa percaya diri hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nanti kita bisa dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketenangan, karena Tuhan selalu beserta. Kita bisa melihat dengan jelas penyertaan Tuhan di sini. Aku akan, engkau tidak usah takut, engkau tidak usah gentar, dan semuanya. Kita bisa melihat. Karena kita tahu, maka kita bisa tenang. Karena kita mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dan akan kerjakan. Karena kita tahu apa yang Tuhan pegang di tangannya untuk memiliki kita. Karena kita tahu segala detail dari Mazmur yang diucapkan di Mazmur terhadap sakit, penyakit, terhadap ini, pagi, siang, malam. Engkau tidak usah takut. Semua pengetahuan itu membuat kita tenang. Ketika kita tahu Tuhan akan lakukan ini, dan ini, kita akan tenang. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Apakah kita bisa tenang? Itu pertanyaannya. Ketika kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di situ sering disebut sebagai masa antar perjanjian, dan tidak ada satu orang nabi pun yang dibangkitkan oleh Tuhan di situ. Di perjanjian lama, nabi berdatangan Bapak Ibu pada waktu yang berdekatan, bahkan pada waktu yang bersamaan. Bisa ada banyak nabi ngomong ini, menyampaikan firman ini.
Orang Israel, umat Tuhan, bisa merasa Tuhan begitu dekat karena Nabi ada bersama-sama dengan mereka. Nabi-nabi ada tinggal bersama-sama mereka, di tengah-tengah mereka. Tetapi pada zaman antar perjanjian, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu tidak ada satu orang nabi pun. Orang Israel sudah terbiasa mendengar nabi, mulai dari zaman Musa yang begitu luar biasa, kemudian ada Yosua yang juga melakukan banyak mujizat di situ. Orang Israel terbiasa dengan pimpinan Tuhan yang luar biasa, menyatakan pimpinan Tuhan lewat orang-orang, lewat manusia, Musa, sampai Daud, dan kemudian sampai sampai Maleaki. Selalu ada orang-orang, tokoh-tokoh yang dibangkitkan oleh Tuhan. Orang Israel sudah terbiasa dengan semuanya itu. Tapi ketika sesudah Maleaki, tidak ada satu orang nabi pun yang dibangkitkan oleh Tuhan. Mereka bertanya-tanya, Tuhan, apa yang sedang kau kerjakan? Kenapa engkau diam saja? Kenapa tidak ada firman yang engkau berikan kepada kami melalui para nabi seperti waktu dulu? Kita seringkali juga akan mengalami kebingungan. Kita tidak tahu, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan sepertinya diam saja. Tidak ada firman yang Dia berikan kepada kita, tidak ada kesan yang Dia taruh dalam pikiran kita bahwa kita harus melakukan ini dan itu. Kita hanya didominasi oleh pikiran dan kehendak kita. Kita tidak tahu Tuhan ngomong apa. Seolah-olah Tuhan diam. Masa antar perjanjian itu begitu berat bagi Israel, dan masa di mana Tuhan sepertinya diam itu sangat berat juga bagi kita sebagai orang percaya yang selalu berharap kepadanya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah betul Tuhan sedang diam? Apakah betul Tuhan sedang diam? Atau kalau mau dikalimatkan dengan cara yang lain, sebenarnya apa yang sedang terjadi ketika sepertinya Tuhan diam saja? Sepertinya apa yang sedang terjadi ketika sepertinya Tuhan diam saja? Bapak Ibu, di zaman antar perjanjian, saya sedikit bercerita tentang sejarah. Pada saat itu ada banyak peristiwa terjadi. Saya hanya akan memilih dua saja. Yang pertama, pada zaman itu bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Seperti pada saat ini banyak orang di seluruh dunia bisa berbahasa Inggris. Bapak Ibu bisa pergi kemana-mana dengan bekal bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa berbicara dengan kebanyakan orang di seluruh dunia. Di setiap bandara orang pasti berbicara bahasa Inggris. Nyaman. Pada waktu itu bahasa Yunani kira-kira seperti itu di sebagian besar belahan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain bahasa, setelah Yunani kemudian muncullah kerajaan Romawi. Ketika penguasa dunia berganti, orang Romawi membangun jalan-jalan yang besar, yang panjang, yang menghubungkan berbagai tempat untuk perdagangan mereka, untuk komunikasi mereka. Orang Romawi, maksud saya, orang Romawi juga bisa berdagang jauh dengan kapal-kapal, mencapai jarak yang lebih jauh dari yang pernah dicapai sebelumnya. Itu yang terjadi. Dari sekian banyak hal yang terjadi, dua itu yang saya ingin arahkan perhatian kita kepadanya. Adanya bahasa internasional dan adanya jalan dan alat transportasi yang menghubungkan ke berbagai tempat. Pada saat 400 tahun sepertinya Tuhan diam saja. Tidak ada nabi berbicara. Tuhan membiarkan bangsa bangkit, penguasa silih berganti.
Dan ketika penguasa silih berganti muncul, penguasa-penguasa yang besar ini membuat bahasa, sekali lagi saya menekankan, sehingga semua orang berbicara bahasa Yunani, semua orang mengerti bahasa Yunani. Orang bisa pergi jauh lewat jalan-jalan yang dibangun oleh bangsa Romawi. Ketika sudah ada bahasa, ketika sudah ada jalan dan alat transportasi yang bisa sampai ke tempat-tempat yang jauh, muncul nabi yang mirip seperti nabi perjanjian lama yang namanya Yohanes Pembaptis, yang kemudian Yesus datang. Bapak Ibu tahu, setelah Tuhan Yesus hidup dan berfirman dan berkarya selama hidupnya, kemudian murid-murid mulai menulis kitab-kitab Injil. Mereka menulis di dalam bahasa internasional, yaitu bahasa Yunani. Semua orang bisa membacanya, semua orang bisa mengerti firman Tuhan, semua orang bisa tahu siapa Yesus dan apa yang dikerjakannya. Firman itu, cerita tentang Yesus itu, kesaksian tentang karya besar Tuhan Yesus itu tidak hanya tinggal di Yerusalem, tetapi bisa diantar ke berbagai tempat di seluruh penjuru dunia pada waktu itu, karena sudah ada jalan-jalan yang dibangun, karena sudah ada kapal yang bisa pergi jauh, lebih jauh dari sebelumnya. Coba dibayangkan jika tidak ada jalan dan tidak ada satu bahasa internasional, maka cerita, kesaksian, karya, kitab-kitab Injil dan surat-surat Paulus dan surat-surat yang lain itu akan ditulis dalam bahasa yang hanya bisa dibaca oleh satu kelompok saja. Dan karena tidak ada jalan-jalan yang menghubungkan berbagai tempat dan tidak bisa pergi jauh, kalaupun itu diantar ke tempat lain, itu akan terhalang dan butuh waktu yang sangat lama. Dari sini kita tahu Tuhan tidak diam. Di masa 400 tahun, zaman intertestamental itu, Tuhan mempersiapkan sarana dan prasarana. Ketika itu sudah siap, maka Tuhan datang, dan Dia datang di dalam segala keutuhannya, dalam diri Yesus Kristus sendiri. Dan murid-murid bisa menyebarkan. Dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita bisa berpikir yang sama. Kenapa Tuhan sepertinya diam saja? Bapak Ibu ketahuilah, Tuhan tidak pernah diam. Yang terjadi hanyalah kita tidak tahu apa yang sedang dikerjakannya. Padahal Dia sedang bekerja. Kita akan tahu suatu saat nanti, ketika waktunya sudah tiba. Ada satu sekolah yang ingin membangun gedung-gedung yang besar. Mereka hanya punya uang dolar sedikit, orang Indonesia. Uang dolar itu pada saat itu hanya bisa membangun, bahkan satu gedung pun mungkin tidak bisa selesai. Semua orang menderita di situ karena krisis moneter menghantam. Jadi bagaimana ini? Bapak Ibu lebih merasakan krisis moneter pada saat itu. Uang rupiah hancur berantakan. Dan ketika uang rupiah hancur berantakan, harga dolar menjadi sangat tinggi. Dan sekolah ini bisa membangun 3 gedung berlantai 3. 2 gedung berlantai 3 dan 1 hall, 1 aula besar. Dengan uang dolar yang sama. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang di sekeliling kita, yang ada hubungannya dengan kita, yang ada hubungannya dengan bisnis kita, yang ada hubungannya dengan keluarga, kerabat, dan segala urusan mereka.
Yang jelas Tuhan tidak pernah diam. Yang jelas Tuhan tidak diam saja. Tuhan sedang bekerja, hanya kita tidak tahu. Yang kedua, selain kita tidak tahu, kalau Tuhan bekerja, akhirnya kita menganggap Tuhan diam saja. Yang kedua, kemungkinan berikutnya adalah kita meminta satu hal, kita berdoa untuk satu hal kepada Tuhan, kita mengharapkan satu perkara dari Tuhan, kita menunggu satu jawaban dari Tuhan. Karena kita berdoa, menunggu, berharap satu jawaban dari Tuhan, akhirnya hanya ini saja yang kita lihat. Dan kita tidak bisa melihat pekerjaan lain yang Tuhan kerjakan, karena hanya satu yang kita minta. Mata kita menunggu ini saja. Tuhan, aku menunggu jawaban untuk doa ini. Jadi ketika Tuhan mengerjakan perkara yang lain, kita tidak bisa melihatnya karena kita menunggu ini. Apakah sebenarnya Tuhan diam saja dalam keadaan seperti itu? Tentu tidak. Tuhan tentu tidak diam. Dia mengerjakan sesuatu, namun kita tidak melihatnya karena mata kita hanya tertuju kepada permintaan kita. Manusia itu terbatas sekali. Saya pernah menguji, Bapak Ibu, saya nonton TV di HP saya yang kecil. Saya melihat berita di atasnya dan di bawahnya ada running text yang berjalan itu. Waktu saya membaca teks yang berjalan itu, mata saya tidak bisa melihat gambar yang bergerak di sana pada saat yang bersamaan. Waktu saya melihat itu, saya tidak bisa membaca dengan lengkap tulisan yang berjalan di bawah. Hanya di dalam kotak yang kecil, kita memiliki keterbatasan untuk melihat secara bersamaan dua objek yang sedang berlangsung. Apalagi dalam kehidupan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan, dan mata kita terarah kepada permintaan kita. Akhirnya kita mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau diam saja? Kenapa Engkau tidak mendengarkan? Kenapa Engkau tidak menjawab doaku? Jika hari-hari ini kita semua menunggu Tuhan, dan kita berpikir, kenapa Tuhan diam saja? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan sedang bekerja buat kita semua dengan caranya yang luar biasa. Dia sedang mempersiapkan lingkungan di sekeliling kita. Dia sedang mengerjakan hal lain yang mungkin tidak kita lihat karena kita hanya memperhatikan doa kita. Dan sayangnya seringkali yang kita doakan itu bukan yang kita butuhkan, tetapi yang kita inginkan. Dan Tuhan mengerjakan apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, ketika kita hari-hari ini merasa Tuhan diam saja, mari kita bersama-sama melihat bahwa Tuhan sebenarnya sedang bekerja. Tuhan selalu berkarya. Tuhan selalu aktif melindungi, mengasihi, seperti yang dituliskannya yang ditulis oleh pemazmur di dalam Mazmur 91. Segala sesuatu sudah dilingkupi, sudah dijagai, sudah di-cover oleh Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan yang terus aktif memelihara kita. Mari kita puji dan muliakan Dia dengan segala kebesarannya, karena Dia tidak pernah mengabaikan semua ciptaannya. Dan mari kita terus percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.
Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan biarlah Dia dalam segala kebesarannya, dalam kesempurnaan waktu dan caranya menjawab semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar. Kami berdoa menyerahkan kepadamu, biarlah apa yang kami dengar akan menolong kami, menguatkan kami, memimpin kami, dan membuat kami mengerti tentang segala rencanamu. Kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu serta berkat-berkat jasmani dan rohani yang kau berikan kepada kami. Kami melihat kebaikanmu Tuhan, dan biarlah kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami melangkah sehari-hari bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Kami orang yang lemah dan tidak berdaya, kami berdosa. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan berkenan memimpin kami untuk langkah-langkah hidup kami mulai dari hari ini dan seterusnya. Itulah sebabnya Bapa, kami menyerahkan semua pribadi, semua orang, semua keluarga, semua jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga Tuhan, sempurnalah damai sejahtera kami. Jika kami ada di dalam permasalahan, sertailah kami dan yakinkanlah kami bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menolong kami melihat bimbingan yang dari Tuhan. Bapa, kami berdoa buat keadaan global di seluruh dunia yang saat ini masih dilanda pandemi. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, bekerjalah Tuhan, angkatlah pandemi ini Tuhan. Tolonglah, berikanlah hikmat kepada seluruh pemimpin-pemimpin di seluruh dunia ini, khususnya pemimpin-pemimpin untuk negara Jerman dan Indonesia, supaya mereka bisa mengkoordinasikan semua orang di bawah mereka. Mereka bisa bekerja sama dengan baik sehingga masalah ini bisa terselesaikan. Bapa kami berdoa buat semua jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang bergumul akan dikuatkan. Bapa, kami berdoa buat saudari kami Gina Tarigan yang saat ini sedang ada dalam kehamilan. Kiranya Tuhan akan melindungi dan menjaga, memberikan pertumbuhan yang sempurna buat anak yang masih ada di dalam rahim itu. Bapa, kami berdoa juga buat rapat pengurus anggota yang memilih pengurus baru untuk jemaat-Mu pergi Hamburg e.V. ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong seluruh jemaat, Tuhan akan menolong pengurus yang mengkoordinasikannya, dan Tuhan akan memilih sendiri melalui mereka semua pengurus yang baru, sehingga jemaat ini bisa semakin maju untuk pekerjaan Tuhan, dan melalui mereka nama Tuhan akan dipermuliakan, dan semua orang melihat bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan memberkati kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah. Tuhan Yesus sungguh amat baik, biarlah pujian kita yang kita naikkan akan mengharumkan dan memuliakan namanya. Biarlah persembahan yang kita berikan juga akan bisa dipakai untuk kemajuan gerejanya di tempat ini, di tempat kita beribadah. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami menyerahkan seluruh ibadah kami. Bila kiranya apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.